Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kunchoro Trimuryanto dari SMA Negeri 47 Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan beberapa poin. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah anggapan sebelum mempelajari modul ini. Yang ketiga adalah perubahan setelah mempelajari modul ini. Dan yang keempat adalah mempelajari secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya. Ya, untuk poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran isi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berisi tentang rangkuman pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Ya. Ada 5 poin yang saya rangkum dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah konsep menuntun, yang kedua adalah Ing Arso Sungtuledo, kemudian Ing Madyo Mangunkarso, kemudian Puri Handayani. Yang ketiga adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat adalah kodrat anak sebagai manusia merdeka dan bermain. Kemudian yang kelima adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk yang pertama, konsep menuntun di sini yang dimaksud menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu kita fasilitasi, kita dampingi mereka dalam proses pendidikan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Bagaimana caranya? Ini bisa dilakukan dengan melalui 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Arso Sungtuledo, yaitu memberikan suri tauladan yang baik. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso, yaitu memberikan semangat dari tengah-tengah. Dan juga Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dorongan dari belakang. Tujuannya apa? Agar mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selain itu juga, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah mengenai kodrat anak yang merdeka dan bermain. Jadi memang kodrat anak adalah merdeka, merdeka batin maupun merdeka lahir yang akan mereka dapatkan melalui proses pendidikan dan juga pengajaran. Sedangkan untuk bermain, bermain merupakan salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir adalah pendidikan berpihak pada anak. Di sini dimaksud adalah bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki beberapa anggapan. Yang pertama, siswa sebagai kertas yang kosong. Siswa adalah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian, bermain. Sebelum saya mempelajari modul ini, bermain bukanlah cara belajar yang baik. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini pun, saya beranggapan bahwa budaya dan pembelajaran itu tidak saling terkait. Sosiokultural tidak dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran. Dan juga student center, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Namun setelah saya mempelajari modul ini, terdapat beberapa perubahan yang saya lakukan. Yang pertama adalah setelah saya mempelajari modul ini, dapat saya ambil kesimpulan bahwa anak lahir bukan dengan kertas kosong, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Setiap anak pasti memiliki potensi masing-masing. Kita sebagai tugas pendidik itu yang memperkuat potensi tersebut. Potensi anak, setiap jiwa pasti memiliki karakter yang berbeda. Antara satu anak dengan anak yang lain pasti memiliki potensi yang berbeda. Yang kedua, mengenai permainan. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dari permainan yang ada, kita bisa mengambil beberapa
proses yang bisa kita kaitkan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian budaya dan pembelajaran. Budaya dapat dikaitkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Ada beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan di pendidikan di tempat sekolah saya mengajar. Yaitu yang pertama adalah dari segi pakaian. Nah, dari pakaian yang digunakan di sini adalah penggunaan baju sadariah dan baju encim bagi guru setiap hari Jumat. Ini merupakan bagian dari kebiasaan yang baik. Baju sadariah dan baju encim merupakan baju khas dari DKI Jakarta, baju Betawi yang memiliki makna suatu kesopanan, namun di sisi lain juga memiliki ketegasan. Kemudian yang berikutnya adalah tadarus dan doa pagi. Pembiasaan setiap Jumat itu berupa tadarus bagi yang muslim dan doa pagi bagi yang non-muslim. Kemudian juga diadakan kultum. Nah, kultum ini kita berikan kesempatan kepada siswa untuk berani tampil ke depan dalam memberikan ceramah. Namun semuanya ini perlu dukungan dari para pendidik dan perlu diberikan semangat dari belakang. Apa yang akan dilakukan setelah mempelajari modul ini? Ya, salah satunya yang bisa kita kaitkan dengan konteks lokal sosial budaya adalah kita bisa melaksanakan kelas meeting dengan menggunakan permainan dari daerah sebagai proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, tentu kita akan meningkatkan kedisiplinan karena siswa tentu akan melihat apa yang dilakukan oleh guru. Guru akan menjadi suri teladan yang baik jika memiliki kedisiplinan yang baik juga. Selain itu juga, guru harus selalu memberikan semangat kepada peserta didiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.